Apa yang harus dilakukan pemerintah agar kecelakaan di jalan raya tak terus berulang, terutama yang melibatkan angkutan barang dan juga penumpang. Kita bahas bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, Suryanto Cahyono, dan juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setio Warno. Selamat malam, Pak Suryanto, Pak Joko. Selamat malam. Malam, Mbak Andre, Pak Sur. Ya, Pak Sur, saya mau ke Bapak dulu. Jadi hasil penyelidikan KNKT soal kecelakaan Ciawi apa Pak? Sudah diketahui kah? Belum, Mbak. Hari ini teman-teman masih ngambil data dan melakukan pengukuran slope kemiringan dari sebelum gerbang tol Ciawi. Jadi tugas teman-teman untuk sampai hari ini hanya mengkolek data-data faktual yang ada di lapangan dulu, Mbak. Jadi belum ada analisa dan nanti setelah kita kumpul semua dan berhasil juga mewawancarai pengemudi, baru nanti kita akan melakukan analisa dan baru bisa menyimpulkan apa penyebabnya. Jadi artinya ini tinggal menunggu keterangan dari sopir untuk kemudian dianalisa dan diumumkan ke publik, Pak Sur? Ya, tapi juga kita lagi meminta data berapa yang diangkut dari pabrik minuman tadi, terus beratnya berapa, kita juga akan menghitung, terus kemudian kita juga akan mengevaluasi data yang kita dapat dari CCTV, dan jika kalau ada data GPS dari mobil tersebut, kita juga akan meminta kepada perusahaannya data GPS-nya agar kita bisa menganalisa kecepatan dan posisi dari truk tersebut. Terus kemudian kita juga akan melakukan interview dengan jalan tol untuk masalah penanganan tanggap daruratnya, respon time-nya berapa, dan kenapa kebakaran itu kok tidak bisa dipadamkan secepatnya, apa yang menjadi hambatan. Nanti kita akan sampaikan juga di dalam report kita mengenai, jadi tidak hanya kecelakaan, tapi juga masalah tanggap darurat itu juga hal yang penting. Termasuk dengan perusahaan transportasi penyedia truk itu enggak, Pak Suryanto? Benar, Mbak. Kita akan ke perusahaan penyedia transportasi atau operator dari truk tersebut untuk meminta data penugasan dari pengemudi, kapan dia kerja, kapan dia istirahat, karena ini penting bagi pengemudi untuk menjamin bahwa si pengemudi ini tidak mengalami kelelahan ketika mengemudikan kendaraannya. Oke, sambil menunggu hasil investigasinya, Pak Joko, ini pertanyaan yang pasti banyak orang bertanya-tanya, kenapa lagi-lagi kecelakaan terjadi melibatkan truk, kemudian terjadinya di jalan tol darat, kenapa ini, Pak Joko, analisanya? Sebenarnya kecelakaan ini tidak hanya di jalan tol, ya. Di jalan non tol juga terjadi. Cuman di jalan tol ini kebetulan saat ini beruntun dan korbannya tuh banyak. Di jalan non tol arteri ya terjadi juga. Setiap hari itu di Indonesia terjadi kecelakaan truk. Bahkan kami pernah mencoba menghitung sampai 7 kali dalam satu hari. Namun mungkin tidak ada korban jiwa, hanya truknya mungkin dia menabrak atau ditabrak atau mungkin truknya masuk selokan dan sebagainya. Tapi itu masuk kategori kecelakaan. Dan untuk truk memang cukup tinggi. Persoalan tol dan tidak tol ini hanya lokasi aja. Memang selama tata kelola logistik kita tidak dibenahi. Ya memang kalau akar masalahnya itu ini kan kalau saya tanya-tanya dengan teman-teman ini tarifnya tuh perang tarif, artinya paling semurah-murahnya gitu. Karena ini juga punya dasar hukum di pasal 184 berdasarkan kesepakatan. Nah, kayak liberal lah gitu ya. Namun harus diingat bahwa di Indonesia itu belum ada tarif upah untuk standar upah untuk pengemudi. Nah, sehingga ini juga berpengaruh pada pengemudi. Hasil kajian dari Badan Kebijakan Transportasi tahun lalu, rata-rata pengemudi Indonesia itu tiap bulan hanya menerima 1,4 juta. Jadi masih di bawah UMR. Itu rata-rata ya. Dan hubungannya dengan kecelakaan berarti apa tuh Pak Joko? Dengan upah sopir tadi? Masih ada lagi. Tentunya ini kesejahteraan kan. Belum lagi kita bicara waktu istirahat. Nah, di undang-undang itu juga cuma untuk istirahat cuma 8 jam per hari. Tapi kita tidak tahu per minggu harus berapa, tempat istirahatnya di mana. Kalau perusahaan-perusahaan yang bagus itu mereka memang menyediakan tempat istirahat, bahkan dipantau perjalanannya.
Nah, sekarang bayangin kalau seandainya itu tarifnya sudah murah gitu kan ya, dia mungkin tidak punya lagi apa anggaran untuk pemeliharaan, mungkin untuk menggaji dengan bagus, karena nggak ada standar kan. Ditambah lagi di Indonesia itu perusahaan-perusahaan angkutan barang ini juga logistik kita tuh punglinya tuh luar biasa loh, Mbak. Oke. Itu pungli itu harus diberesin, itu besar sekali dan itu membebani transporter dan juga membebani ini Sopir yang pengemudi truk di juga. jalan juga gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman sopir bilang ini pungli di Indonesia tuh mulai baju seragam sampai nggak pakai baju, nah itu loh. Nah ini yang jadi persoalan. Kalau oknum aparat penegak hukum, nah itu kita sudah minta ini adalah presiden aja lah yang menindak, nggak mungkin menteri perhubungan atau menteri lainnya. Ini yang menjadi persoalan dan itu beban buat perusahaan angkutan. Boleh ditanya, cuman mereka nggak mau terbuka lah, sebuah dilematis kan. Kalau mereka tidak memberikan Oke. masalah, diberikan juga jadi beban. Ya. Apa tanggapannya yang ternyata ini nampaknya bukan hanya persoalan tadi ya, kalau misalnya soal stamina Pak Suryanto, tapi juga ada soal upah dari sopir, kemudian juga banyaknya pungli, belum lagi hal-hal lain yang kemudian menambah begitu ya kemungkinan terjadi kecelakaan di jalan. Analisanya seperti apa sih selama ini Pak Suryanto di KNKT? Ya Mbak, dari data-data kecelakaan yang telah kami investigasi, kami kemarin membuat satu rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Ada 4 hal fundamental yang menyebabkan yang seperti Pak Joko tadi sampaikan, berulang terjadi di tol, di non-tol, di jalan arteri, dan lain sebagainya. Jadi pertama, yang 4 fundamental ini, pertama, truk sebagus apapun harus perlu perawatan, Mbak. Nah ini yang belum ada regulasi yang mewajibkan truk harus melakukan perawatan yang dirawat apa, seperti kereta api, seperti pesawat, itu mereka punya aturan yang mewajibkan untuk dilakukan perawatan. Nah ini kami sedang mengusulkan, merekomendasikan untuk dibikin aturan yang mewajibkan minimum sistem remnya harus dirawat, di overhaul setiap 2 atau 3 tahun. Tapi bukannya aturan Terus seperti itu sudah ada soal ujikir juga Pak? beda Mbak dengan ujikir. Nah ujikir tetap harus ada, tapi perawatan itu nggak bisa apa namanya, di capture di hanya dikir. Tapi seperti di Jepang, di mana-mana juga mereka diwajibkan untuk melakukan overhaul sistem remnya. Yang kedua, masalah jam kerja dan istirahat, tadi Pak Joko juga sudah menyinggung. Nah ini masinis punya batasan, pilot punya batasan. Masinis itu kerja 8 jam per hari, boleh mengemudi kereta 4 jam per hari. Pilot boleh bekerja 14 jam per hari, tapi mengemudi pesawat hanya 8 jam. Seminggu dibatasi 30 jam, sebulan dibatasi 110, setahun dibatasi 1050 jam. Nah kalau pengemudi ini kan boleh mengemudi sehari 12 jam dalam kondisi tertentu, terus nggak ada batasannya seminggu berapa, sebulan berapa, Dan siapapun juga bisa mengemudi ya apa? di situ Pak Suryanto ya, Iya, beda dengan pilot ataupun misalnya masinis kan? iya. Terus fundamental yang ketiga adalah masalah kesehatan si pengemudi, dan di mana kesehatan ini sangat berpengaruh kepada performan ketika dia mengemudi. Contoh, orang yang diabetes itu akan mudah cepat ngantuk, ataupun kolesterol ataupun asam urat juga akan berpengaruh kepada kemampuan seorang pengemudi dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat adalah masalah pengawasan dan penindakan, penegakan hukum lah. Mungkin 4 fundamental itu yang harus menjadi concern kita agar kecelakaan yang semacam seperti ini tidak terulang kembali. Oke, Pak, saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, kalau misalnya mobil pribadi itu ya, kan kita suka aware ya Pak, kalau misalnya 6 bulan sekali kita pergi ke bengkel untuk ngecek apa yang bermasalah, apa yang harus diganti. Nah, tapi kan ini pertanyaannya adalah tidak semua mungkin pengendara untuk truk begitu ya, atau pemilik truk ini aware terhadap seperti itu, dan karena kan banyak juga yang mereka punya gitu ya. Jadi harus saya mengeluarkan berapa, dan kalau 6 bulan sekali besar sekali biayanya, itu gimana tuh Pak Joko? Ya, sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah diupayakan ada sistem manajemen keselamatan.
Artinya KIR itu wajib tiap 6 bulan. Di antara KIR itu perusahaan-perusahaan itu harus merawat ya. Nah, merawatnya seperti apa tentu ada di SMK dan itu harus diawasi oleh pemerintah. Sampai sekarang pemerintah juga belum bisa mengawasi keseluruhannya. Itu baru dimulai 2019 karena PM-nya 2018. Setelah itu kena COVID berhenti. Ya, dimulai lagi 2023 pertengahan sampai 2024. Padahal jumlah perusahaan angkutan umum truk maupun barang mungkin sekitar berapa ya? Kalau truk 4 ribuan lebih lah, 5 ribu kan, itu cukup banyak gitu kan. Kita juga butuh inspektor keselamatan untuk rutin mengawasi itu. Itu yang belum berjalan. Tapi memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang atas kesadarannya sendirilah menjaga itu, tapi tidak banyak ya. Bahkan sopirnya sebelum berangkat sudah ada periksa kesehatan dulu, cek rutin tekanan darah dan sebagainya. Tapi itu sangat minim di Indonesia. Ya kalau mengacu seperti itu banyak dilakukan di perusahaan pertambangan, perusahaan B3, mereka memang dan standar gaji agak lumayan lah. Tapi kembali lagi, tidak banyak perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang tuh kalau saya bilang perusahaan angkutan UMKM. Nah, punya truk satu, supirnya sembarangan siapa boleh nyupir. Nah, ini kan Ya. susah juga merawat cuma satu persatu. Yang penting Nah, asal ini yang jalan, uang dapat gitu ya. iya, tapi dia nggak tahu bagaimana untuk merawat kendaraan dengan baik. Nah, gitu. Oke, balik lagi ke Pak Suryanto. Pak Suryanto, ini kan ada juga masukan ya, apa jangan-jangan kan berkaca kepada yang terakhir di gerbang tol, ini sebelumnya juga kecelakaan gerbang tol juga bukan sekali terjadi. Nah, apakah memang dimungkinkan tidak ada palang nantinya di gerbang tol untuk menjamin bahwa tidak ada lagi kecelakaan di gerbang pintu tol? Ya ini susah Mbak. Jadi sebetulnya masalah kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Nantinya kalau gerbang tol tidak ada palang, tidak ada gerbangnya lagi yang dengan apa MLFF itu yang eh, kendaraannya jalan aja dengan pakai semacam telemetri begitu, ya tidak ada hambatan di tol, ya mungkin di gerbang nggak ada lagi masalah kecelakaan. Tapi nanti akan terjadi di tempat lain. Jadi kita juga menginginkan besok kita juga akan rapat dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan untuk apa sih yang harus kita lakukan dalam ke depan ini agar kecelakaan-kecelakaan semacam ini tidak berulang. Jadi kami menyambut sangat baik sekali besok dengan teman-teman Kemenhub, utamanya Perhubungan Darat untuk melakukan kajian-kajian, masukan-masukan apa yang menjadi program ke depan. Oke, Pak Joko, biasanya kan kalau kita lihat seringkali sopir yang kemudian ditetapkan hanya sebatas sopir menjadi tersangka ya, tetapi kemudian perusahaannya tidak ditindaklanjuti apakah salah atau tidak, kekurangannya di mana. Nah, apakah ini juga kemudian harus dievaluasi nih untuk penyelidikan sampai ke perusahaan pemilik truk? Ya, itu nanti ini kan ada revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, kami akan masukkan di sana. Jadi sasarannya bukan hanya pengemudi, juga pemilik barang, termasuk juga pengangkut perusahaannya itu. Ini di Undang-Undang Lalu Lintas yang sekarang berlaku itu tidak begitu ketat lah. Semuanya dimakan pada pengemudi. Makanya kalau ada kecelakaan, selalu pengemudinya yang jadi tersangka dulu. Jarang sekali sampai perusahaan, meskipun teman-teman kepolisian juga sekarang sudah mulai lah. Tidak hanya pengemudi, perusahaannya ditanya, pemilik juga bagaimana tanggung jawabnya, begitu. Karena kalau seperti ini, kondisi supir kita itu gawat juga, sudah makin berkurang jumlah kendaraan truk sama sopirnya banyak kendaraannya sekarang. Ya, sopir-sopir profesional sudah beralih profesi mereka, entah jadi supir taksi Online atau ya. kerjaan lainnya, ya dia sudah menurun. Nah sekarang tinggal sisanya aja. Apalagi kena sudah nggak ada lagi ya. Padahal sopir kita alumni kena, ya, karena nggak ada lagi gimana nih? Ya, nah, bisa kita nanti defisit untuk sopir truk. Gitu. Oke, Pak Suryanto, kalau misalnya berkaca di luar negeri kan kalau kita naik ke jalan tol begitu ya, ada pembatasan kecepatan. Nah, apakah ini sebaiknya mungkin perlu juga ada pembatasan kecepatan untuk dinilai begitu batas normalnya berapa dan kalau melewati maka akan ditindak, Pak Suryanto? Ya batas kecepatan di jalan tol maupun jalan nasional selalu ada Mbak. Jadi jalan tol kan ada yang minimum kecepatan Ya, truk adalah memang ada. 60. Tapi ini juga manajemen kecepatan ini juga harus melihat kondisi-kondisi tertentu seperti di Cipularang kemarin kita ngomong
kalau untuk kendaraan besar di kilometer antara 92 sampai 100 yang jalur B itu untuk kendaraan besar cukup terlalu kencang. Jadi kemarin juga kita merekomendasikan untuk dievaluasi ulang manajemen Batas. kecepatan di ruas-ruas ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi jalannya. Oh, oke. Nah, kembali ke Pak Joko, sebenarnya Pak Joko kan kalau misalnya berbicara soal libur panjang begitu, kita sebagai pengguna jalan lebih was-was ya, karena kan perjalanannya menempuh jarak jauh, jadi harus lebih hati-hati. Nah, tapi kalau melihat dari kecelakaan demi kecelakaan ini kan sepertinya di luar hari libur yang panjang. Sebenarnya catatannya apa di sini, Pak Joko? Ya, catatannya kalau tidak ada perubahan fundamental, kecelakaan sepertinya akan terulang kembali. Jadi bukan persoalan harinya maupun lokasinya, bisa terjadi dimanapun. Makanya angkutan logistik ini kan ada sekitar 12-13 kementerian lembaga yang terlibat. Ya, bukan Kementerian Perhubungan, Polri maupun DPU, tapi ada juga kementerian lainnya. Nah, ini harusnya duduk bersama dibereskan lah masalah ini ya. Termasuk tarifnya bagaimana, upah standar pengemudi juga kita nggak punya. Ya, ini kemenaker gitu ya. Tempat istirahatnya harus diatur juga. Kita nggak punya terminal angkutan barang, nggak punya loh, jalan nasional. Kita nggak ada satupun, adanya pangkalan truk itu beda. Jadi mereka juga istirahat juga harus dipikirkan juga ya. Termasuk juga mungkin tadi waktu istirahatnya kerja maksimal 1 hari, sebulan, seminggu itu harus diatur. Baik. Ini yang menjadi. Ada berarti banyak catatan yang perlu dievaluasi ya untuk menekan kecelakaan di jalur darat. Terima kasih Pak Joko, Pak Suryanto, selamat malam.